Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang memakan janin dari induk hewan yang telah disembelih menurut hukum Islam. Makanan dan minuman adalah faktor utama dalam menjalankan kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia. Islam memandang makanan yang dikonsumsi baik dari segi kehalalan maupun dari segi kesehatan merupakan suatu yang sangat penting, terutama makanan yang berasal dari binatang. Islam menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Imam Malik berpendapat bahwa kata abyad pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa maknanya adalah yang baik dan sedap. Oleh karena itu kata ini berguna untuk lebih memperbanyak faedah penghalalannya. Imam Syafi'i menambahkan bahwa itulah sebabnya dilarang makan makanan yang kotor dan menjijikkan. Makanan halal dalam Islam bukan hanya zat saja, melainkan juga cara mendapatkannya. Di antara makanan yang halal dan baik adalah menyembelih hewan dan nama Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal hewan adalah halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hewan yang diharamkan terbagi menjadi dua. Ada yang diharamkan zatnya dan ada yang diharamkan karena ada penyebab tertentu yang masuk padanya. Yang pertama, diharamkan zatnya seperti babi, hewan buas baik berupa unggas maupun berkaki empat. Hewan yang dipandang menjijikkan, hewan jinak yang berkuku, yang memakan bangkai, dan hewan yang pandang menjijikkan menurut tabiat manusia. Hewan yang diharamkan karena adanya penyebab tertentu yang masuk padanya, seperti bangkai, semua hewan yang tidak memenuhi syarat dan penyembelihan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Rio Ramadan. Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya tidak halal memakan hewan apapun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan sesuai dengan aturan syariat. Berdasarkan firman Allah pada surat Al-An'am ayat 118 yang berbunyi, faqulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minun, yang artinya maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebutkan nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa dalam penyembelihan hewan harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam melakukan proses penyembelihan haruslah menggunakan alat yang tajam sehingga bisa mengalirkan darah dan memotong tenggorokannya, seperti pisau, batu, kayu, pedang, kaca, bambu, dan tulang yang tajam, kecuali gigi dan kuku, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Hamam bin Sari telah mengabarkan kepada kami dari Abi Ahwas, dari Sa'id bin Ma'ruz, dari Ubaidiyah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rafi ibnu Khadij radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dapat menumpuhkan darah dengan diiringi sebutan nama Allah, makanlah selain gigi dan kuku, sebab gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau bangsa Habasyah. Hadis riwayat Al-Nasai. Berdasarkan hadis ini bahwa pengecualian alat penyembelihan adalah gigi, kuku, dan tulang. Sementara itu, hikmah dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum dan menghindarkan tubuh dari kemudaratan dengan cara memisahkan darah dari daging dan mensucikannya dari darah tersebut. Mengkonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia, dikarenakan karena itu darah menjadi tempat bersemayamnya kuman dan mikro yang berbahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lista Pramawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lista Pramawati akan melanjutkan penjelasan dari Nopi Indriani. Hukum makan janin dari hewan yang telah disembelih menurut hukum Islam. Oleh karena itu, setiap penyembelihan hewan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semuanya halal dimakan. Namun jika hewan yang disembelih itu memiliki janin di dalam perutnya, maka dalam hal ini penyembelihan janin ada dalam 4 kondisi. 1. Induk janin mati sebelumnya disembelih. Dalam keadaan ini ulama sepakat keduanya, yaitu induk dan janin tidak boleh dimakan. Yang kedua, janin lahir sebelum induk disembelih. Dalam hal ini janin tidak boleh dimakan sebelum disembelih. Yang ketiga, janin didapati masih hidup setelah induknya disembelih. Jika janin tersebut juga disembelih maka halal dimakan. Yang keempat, janin didapati mati setelah induknya disembelih. Dalam keadaan ini ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa janin tersebut tidak boleh dimakan meskipun induknya sudah disembelih. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i bahwa janin yang sudah mati tidak keluar dari rahim induknya yang sudah disembelih hukumnya boleh dimakan dan halal.